Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulangi maneh sing redaksi ini rada beda. Iku infidat iki lho. Saya tak delok maneh ya. Oke. Iku memang bodoh sih maksudnya, tapi ada kalau di cetakan yang selain ini itu pengertiannya bunyinya itu wa akhirus surati nazala fiman, bukan nazala fiman, nazala fim fidadihim halal khutbati. Kalau di redaksi punya saya, di naskah yang saya baca ini, nazala fiman infadda minhum. Itu berbeda. Meskipun sebenarnya sama kalau dianggap mannya, tapi nggak ada man masdariyah ini. Kalau dianggap mannya ini seperti ma masdariyah sama, seperti fim fiddatihim. Tapi kalau bunyinya yang naskah ini fiman infadda minhum, itu pengertiannya oknum. Jadi yang bubar itu oknum, bukan semua orang Yahudi. Jadi berbeda naskah. Ya karena kita nggak punya tulisan tangannya Suyuti, sehingga bisa sama-sama menganalisis. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung dalam hal ini dan beberapa hal lain, di hal ini fiman infadda minhum halal khutbati, sepertinya yang mendekati kepada ketepatan atau kebenaran mungkin ya ini fiman infadda minhum. Jadi oknum saja yang bubar, kan tidak semua orang Yahudi bubar ketika Nabi khutbah itu, tidak kuabeh. Kalau yang pakai fim fiddatihim halal khutbati itu berarti semua orang Yahudi bubar ketika Nabi itu khutbah Jumat. Ya sama-sama tidak tahu sih kenyataannya bagaimana. Mungkin kalau situ punya kesempatan kama fil ahaditsis shahihati itu dicoba dicari di hadis-hadis sahih itu tentang ceritanya orang Yahudi yang bubar itu semua apa sebagian itu. Saya lanjutkan surat At-Taghabun, surat At-Taghabun. Titik 2, kila dan ngendikaaken surat At-Taghabun itu madaniyah. Wakila ada lagi, konon lagi ada yang bilang makiyah, illa akhiraha, kecuali yang terakhir, ayat terakhir.
ya sama-sama gilanya. Jadi tidak bisa dimenangkan yang mana. Ya informasinya yang ada itu gitu. Asyuti. Titik suratul mulki surat al-mulk. Fiha tentang surat iku tentang surat al-mulk qaulun utawi qaul gharibun kang aneh. Isinya qaul itu innaha sak temene surat al-mulk madaniyatun itu madaniyah. Meskipun ini informasinya seperti yang tadi saya atau kemarin saya sampaikan itu sesuai dengan babnya ya, meskipun gharib pun ditampilkan sama Asyuti karena ini memang betul-betul tahriris suar al-mukhtalaf fiha. Jadi informasi yang mini ini ditampilkan gitu. Ya keterangannya cuma itu. Ada kaul aneh yang asing bahwa surat al-mulk itu madaniyah. Kalau yang biasanya surat al-mulk jelas makiyah gitu. Terus kemudian suratul insani, surat al-insan. Adhar mungkin nama lainnya. Kila dan ngendika akan surat al-insan itu madaniyatun madaniyah. Wakila dan ngendika akan malih makiyatun makiyah illa ayatan wahidatan kecuali satu ayat, yaitu wala tuti' minhum athiman au kafura. Jadi kecuali ayat itu. Karena mungkin ada asbabun nuzul, mungkin saja saya belum baca asbabun nuzulnya yang menerangkan bahwa wala tuti' minhum athiman au kafura ini terkait person yang mengindikasikan bahwa orang itu madaniyah gitu. Udah, itu yang gila makiyah. Terus kemudian surat al-mutaffifin. Maksudnya ada dua kan ini. Surat al-insan itu ada yang bilang madaniyah, ada yang bilang makiyah. Tapi yang bilang makiyah mengecualikan satu ayat, yaitu wala tuti' minhum athiman au kafura. Bisa dilihat di asbabun nuzulnya mungkin. Karena biasanya begitu. Wala tuti' minhum athiman au kafura ndak nyebut nama Al-Qur'an tapi disinggung apa namanya? Sifatnya saja. Sifatnya saja disinggung. Seperti wala tuti' kulla halafim mahin hamazim masya'im binamim itu di surat Nun apa itu? Itu terkait orang. Nanti enggak disebutkan, nanti hanya disebutkan sifatnya saja. Asyuti menjelaskan itu siapakah orang yang dimaksud itu nanti di masalah nama-nama di dalam Al-Quran. Jadi ada yang mubhamat, ada yang nama terang, ada yang nama kunyah. Itu diterangkan di situ. Tapi nama-nama yang sudah diterangkan di At-Tahbir disuruh merujuk di At-Tahbir lagi. Ada di babnya nanti akan disinggung. Saya sampai berpikiran ini sudah saya garis-garis di kitab saya ini, tapi tidak kesampaian itu keinginan saya. Akhirnya tak biarkan. Jadi setiap halaman itu ada ayat apa saja saya tulis di Asyuti. Itu bisa dijadikan kajian. Kira-kira komennya Asyuti tentang ayat ini apa di setiap lembar Al-Itqan itu. Jadi pernah saya punya keinginan seperti itu. Ternyata dicetakan cetakan kerjasama dengan kerajaan Saudi Arabia itu sudah difihriskan semua, jadi sudah diindekkan. Jadi ayat-ayat yang disebutkan di Al-Itqan ini apa saja, tinggal ngelihat itu, lihat di Al-Itqannya ini apa saja komennya Asyuti tentang ayat itu sudah ada. Wah, menarik ini. Bisa jadi rujukan meskipun Asyuti enggak kesampaian nulis tafsir Majma' al-Bahrain wa Matla' al-Badrain itu, tapi dari sini saja bisa dilihat kira-kira akan menafsirkan apa itu Asyuti nanti kalau jadinya. Kan belum jadi. Ada yang riwayat banyak mengatakan di komentar-komentar itu kitab itu enggak sampai selesai gitu. Majma' al-Bahrain wa Matla' al-Badраin di mana yang mana kitab Al-Itqan ini jadi mukaddimahnya saja begini. Bisa dibayangkan kayak Al-Quran saja. Al-Quran biasa menyifati sesuatu yang disifati itu
yang digambarkan itu hanya bagiannya saja, seperti jannatin arduhas samawati wal ard, menujulah ke surga yang lebarnya itu antara langit dan bumi. Lebarnya itu, panjangnya gimana itu nggak disebutkan gitu. Jadi kayak gitu. Ya, saya lanjutkan suratul Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin. Qala Ibnul Faras. Qala ngendika sapa Ibnul Faras, Imam Ibnul Faras, katanya Imam Ibnul Faras, qila den ngendikano, innaha sak temene surat Al-Mutaffifin makiyatun, niku surat makiyah. Alasane li dzikril asatir fiha, karena disebutkannya al-asatir, dongeng-dongeng, atau terdapat kata asatir fiha di dalam surat Al-Mutaffifin. Bisa cek apakah betul ada asatirnya apa enggak. Ya cekan dhewe ya. Wakila lan dingendikakno surat Al-Mutaffifin itu madaniyatun, surat madaniyah. Alasannya li anna ahlal madinati, krana sak temene penduduk Madinah, kanu ana apa penduduk Madinah iku asyaddan nasi, paling nemene wong apa nih fasad dan rusak fil kaili ing dalam timbangan. Itu banyak mengurangi timbangan. Sudah itu kayaknya dimensi perkotaan, perdagangan itu. Jadi karena Mutaffifin ini surat mengenai orang-orang yang mengurangi timbangan, jadi si Kila ini yang tidak ketahuan siapa yang ngomong ini berargumen bahwa ini surat Madaniyah gitu. Di Mekah nggak ada. Wakila ada lagi kilanya dengan dikaaken isine nazalat mudun apa surat Al-Mutaffifin itu di Mekah, di Mekah, illa kisah tatfifi, kecuali kisah tentang pengurangan timbangan itu beda itu. Kalau tentang pengurangan timbangan itu Madinah, selainnya itu Mekah. Wa qala qaumun, lan ngendika sapa qaumun, sekelompok ulama, nazalat mudun apa surat Al-Mutaffifin iki baina Makkah, ing antarane Mekah wal Madinata dan Madinah. Ini mungkin yang melandasi Asyuti membuat klasifikasi lagi. Ada banyak tadi yang riwayat-riwayat yang menyebutkan turunnya di antara Mekah dan Madinah, untuk membuat klasifikasi lagi bahwa ada yang tidak di Mekah dan tidak di Madinah. Seperti di awal diskusi, intaha, selesai atau entek apa kalamnya Imam Ibnul Faras, titik. Kultu ngucap sapa ingsun, jare Imam Asyuti, ngucap Imam Asyuti, akhraja sampun mentakhrij hadis An-Nasa'i sapa Imam An-Nasa'i wa wirulan ditune Imam An-Nasa'i bisanatin sahihin, kelawan sanad sahih kang sahih, ani Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, lama ngendikane Ibnu Abbas, lama semangsane kodima rawuh an-nabi sapa Kanjeng Nabi, atau ngerawuhi sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ning kutha Madinah, kanu ana sapa wong Arab, sapa wong Madinah, penduduk Madinah iku min akhbatin nasi, termasuk wong paling welek atau paling buruk apane kailan nek nimbang timbangane, banyak mengurangi timbangan. Fa anzala, terus menurunkan Allah subhanahu Allah, wailul lil mutaffifin, surat wailul lil mutaffifin. Fa ahsanu, terus dadi ngepi, membaguskan atau memperbaiki sapa wong-wong Madinah iku al-kaila, nang timbangan, ndak curang maneh. Kalau informasinya yang diambil ini ya bahwa itu Madinah gitu saja. Tetapi begitu singkatnya orang berubah itu, dari yang curang langsung bisa menjadi baik itu, dan fenomena yang
yang kayaknya otomatis itu. Ke dalam hal ini mungkin saya agak cenderung ke Sujiwo Tejo. Pikirannya Sujiwo Tejo kan eksak, dia ngakunya itu. Oh, nggak bisa orang melihat lihat barang-barang porno itu kemudian dia menjadi motivasi melakukan tindakan-tindakan yang asusila, itu tidak bisa. Kalau memang seperti itu katanya eksaknya, gampang saja bikin orang baik, kasih kitab suci jadi baik dia. Faktanya kan tidak gitu. Jadi kayaknya ini otomatis ono wong curang timbangan di dunia jebret langsung beres. Ya, saya tidak tahu pasti itu informasinya. Yang penting ini yang ingin disampaikan Asyuti, bahwa ini informasi, bahwa ini mengandung informasi surat Al-Mutaffifin itu Madinah, itu saja. Dilihat dari sini. Wes, suratul A'la. Sekarang surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-jumhuru utawi ulama jumhur, mayoritas ulama iku ala annaha ing atase pendapat annaha sak temene surat Al-A'la makiyatun ku surat makiyah. Titik. Asyuti kemudian mendatangkan argumen atau mendatangkan informasi kala ngendika sapa Ibnul Faras, Imam Ibnul Faras ngendikane Imam Ibnul Faras, wakila innaha madaniyah, wakila lan den ngendikano innaha. Jadi ono iki ngendikane Imam Ibnul Faras pun kila diten ngendikano innaha sak temene surat Al-A'la iku madaniyatun, surat madaniyah. Alasane kok disebut surat madaniyah li dzikri sholatil idi, karena disebutnya informasi tentang sholat id, wa zakatil fitri dan zakat fitrah fiha di surat Al-A'la. Karena dua syariat ini, sholat id dan zakat fitrah itu Madinah. Jadi argumennya maka surat yang memuat informasi itu ya Madinah. Mungkin di qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla, nah itu keterangannya di asbabun nuzul. Jadi yang dimaksud fasalla ya salat id atau apa, itu saya kurang begitu tidak saya telusuri ya. Mungkin karena malas atau kurang gairah untuk menelusuri itu gitu. Wes, penting informasinya begitu. Jadi yang menyatakan madaniyah itu alasannya gitu. Kultu, nah saiki Asyuti kultu ngendika sapa ngucap sapa ingsun jare Imam Asyuti. Wa yaruddulan nolak huning pendapat sing mengatakan bahwa surat Al-A'la itu adalah madaniyah. Mau barang tegese riwayat akhraja kang mentakhriju ing ma sapa Imam Al-Bukhari anil Barra saking Al-Barra ibni Azibin kala ngendika sapa Al-Barra ibni Azibin, awwaluman qadima alaina min ashabin nabi Mus'ab bin Umairin wa bin Ummi Maktumin. Kala ngendika sapa Al-Barra bin Azib ngendikane awwaluman utawi pertamane wong qadima kang teko alaina ing atase kita min ashabin nabi saking sahabat-sahabat Nabi iku Mus'ab bin Umairin, sing nomor 1 nggih menika Mus'ab bin Umairin wa bin Ummi Maktumin lan ibnu Ummi Maktum. Faja'ala faja'ala yukri'anina, faja'ala moko mulai sapa Mus'ab lan ibnu Ummi Maktum yukri'anina membacakan sapa loro karone na ing kita Al-Qur'an nang Al-Qur'an. Summa mongko nuli jaraknya agak panjang, summa mongko nuli ja'a teko Ammar sapa Ammarun sapa Ammar wa Bilalun lan Bilal wa Sa'dun lan Sa'ad. Saat ini saya tidak tahu Ammar bin siapa, Bilal bin Rabah atau Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa, saya tidak tahu itu.
sudah bisa cari syarah hadisnya. Summa mengkonuli ja'at dugi sapa Umar bin Khattab fi 20 ing dalem 20 wong. Summa mengkonuli ja'at anu rawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu jarene Al-Barra ibn Azib itu. Fama ra'aitu moko mboten ningali sapa ingsun ahlal Madinati ing penduduk Madinah farihu iku seneng bahagia sapa ahlul Madinah bisyai'in kelawan suwiji-wiji farahahum kaya dene bahagiane wong ahlul Madinah bihi kelawan Nabi. Jadi belum pernah saya lihat penduduk Madinah itu begitu bahagia sebagaimana mereka bahagia dengan datangnya Nabi. Fama ja'a moko boten rawuh sapa Nabi hatta sehingga qara'tu maca sapa ingsun sabbihisma rabbikal a'la ing surat sabbihisma rabbikal a'la fi suratin ing dalam surat mithliha saumpamane sabbihisma rabbikal a'la. Jadi tadi mungkin kalau dari sini berarti informasi ini informasi ini justru menguatkan yang madaniyah. Jadi saya tadi keliru wayarudduhu hunya itu. Jadi hunya itu kembalinya ke qaul yang menyatakan bahwa surat Al-A'la ini makkiyah gitu. Atau yang ditolak ini loh, saya berusaha mencari wayaruddulan nolak hu ing. Nah itu nolaknya itu ke qaul yang mana? Apakah ke qaul yang bahwa dia itu makkiyah atau ke qaul yang menyatakan bahwa surat Al-A'la itu adalah madaniyah, atau ke qaul yang menyatakan madaniyah alasannya karena ada sholat id dan zakat fitrah itu. Jadi nanti bisa situ pertimbangkan kira-kira ini nolak pendapat yang mana riwayat ini. Tapi kalau dari pembacaan sementara saya itu ini informasi yang menguatkan bahwa surat Al-A'la itu madaniyah gitu. Jadi nolaknya itu berarti nolak yang menyatakan makkiyah gitu. Titik suratul fajri, surat Al-Fajr. Informasinya fiha iku ing dalam surat atau tentang surat Al-Fajr qaulani utawi dua kaul haka ingkang menceritakan huma teng qaulani sapa Ibnul Faras, Imam Ibnul Faras. Qala Ibnul Faras, katanya Suyuti kala ngendika sapa Ibnul Faras, jarene Imam Ibnul Faras kala ngendika sapa Abu Hayyan ngendikane Abu Hayyan wal jumhur lan utawi jumhur ulama annaha iku sak temene, atau di redaksinya situ ini kayaknya kalau dari redaksi biasanya seperti yang sudah dibaca tadi itu, ini wal jumhur ala annaha. Di teks saya ini tidak ada annahanya, tidak ada alanya maksudnya ya, bisa situ lihat di redaksinya situ lah. Ini repotnya kitabnya situ cetakannya Darul Kutub Al-Ilmiyah, di punya saya cetakan Darul Fikr tapi yang lama. Jadi tidak enak kalau baca beda naskah, harus cari referensi pembanding naskah. Kalau misalkan situ saya sudah nyari yang PDF-nya Darul Kutub Al-Ilmiyah itu tapi tidak nemunya suruh beli di Google Book. Kalau misalkan situ searching kok nemu, nah saya dikirimin naskah yang itu, yang situ pegang itu, yang PDF, biar enak. Nggak ribet cari pembanding naskah, tapi ya ada untungnya juga sih, jadi lebih banyak baca lagi gitu. Wal jumhur al utawi jumhur annaha maksudnya ala annaha ing atase sak temene
Surat Al-Fajr iku makiyatun makiyah. Sudah, itu informasinya, dua informasi itu. Qaulani, mana yang satunya? Yang satunya yang jelas mengatakan bahwa surat Al-Fajr itu adalah madaniyah, tapi enggak disebutkan oleh Asy'uti. Sudah maklum. Jadi satunya bilang makiyah, satunya bilang madaniyah. Tapi yang ditampilkan oleh Asy'uti adalah yang makiyah. Itu. Suratul Balad. Seterusnya adalah surat Al-Balad. Haka sampun nyritakaken Ibnul Faras sapa Imam Ibnul Faras fiha ing dalem atau tentang surat Al-Balad aidon hale uga kaula ini ing dua kaul. Titik. Jadi Ibnul Faras menceritakan bahwa ada dua kaul juga surat Al-Balad itu, ada yang bilang makiyah, ada yang bilang madaniyah. Wa qaulan utawi pangendikane Allah bihadzal balad, kata bihadzal balad iku yaruddu nolak apa qauluhu bihadzal balad al qaula ing pendapat bi annaha kelawan sak temene surat Al-Balad iku madaniyatun madaniyah. Jadi langsung diringkas, memang ada dua qaul tentang surat Al-Balad itu, ada yang bilang makiyah, ada yang bilang madaniyah. Tapi firman Allah yang berbunyi bihadzal balad itu jelas menolak bahwa surat Balad ini adalah surat madaniyah. Wis jelas Mekah yang dimaksud hadzal balad itu ya Mekah itu. Begitu. Suratul Lail, kemudian surat Al-Lail. Al-Asyharu utawi pendapat kang lebih masyhur, lang luwih masyhur annaha iku sak temene surat Al-Lail makiyatun iku surat makiyah. Wakila lan den ngendikakno ana maneh pengetikan nek surat Al-Lail iku madaniyatun madaniyah. Alasane lima krono barang tegese riwayat waroda kang tumeka apa ma fi sababin nuzuliha ing dalem informasi sebab asbabun nuzulnya surat Al-Lail ini. Apa itu manya mingkisotin nakhlati saking kisah pohon kurma. Kama kaya dene keterangan akhrajana ingkang sampun mentakhrij sapa kita hu teng niku ma warada fi sababin nuzuliha. Kami sudah mentakhrij di mana fi asbabin nuzuli, di dalam kitab asbabun nuzul. Jadi suruh baca asbabun nuzulnya Asy'uti, lupa penukul itu. Wakila promosi lagi Asy'uti. Ngene tibake carane promosi dulu di masa dulu. Sekarang kan bisa pakai promosikan postingan Anda. Asy'uti tak promosino dhewe. Jarene wakil lan ngendikano, ada yang bilang lagi fiha iku ing dalem surat Al-Lail makkiyun utawi ayat makkiyah wa madaniyun dan surat madaniyah. Oke. Kisah dari pohon kurma itu sing pokoknya dengan ada pemilik kurma yang kurmanya itu berada di batas rumah orang miskin. Ketika kurma itu jatuh diambil sama orang miskin itu di wilayahnya, di batas rumahnya orang miskin itu. Lalu kemudian pemilik kurma marah. Gitulah ceritanya. Jadi itu bisa melihat cerita itu nanti. Tidak disebutkan siapa nama-nama orangnya, pokoknya pemilik kurma marah sehingga si orang miskin itu diambil lagi kurmanya. Kalau sampai ada yang dimakan, dikeluarkan lagi dari mulutnya si orang miskin itu kurmanya, saking medite wong. Jadi begitu. Terus Rasulullah diadukan sama Rasulullah. Akhirnya wis tau kekno kurmamu iku. Nek kowe gelem ngekekno nang si miskin kuwi kurmane iku engko sesuk kowe diganteni kurma sing ana ndek swarga. Jare Kanjeng Nabi gitu bilangnya. Terus kemudian akhirnya diberikan sama si pemilik kurma itu karena mengharap apa namanya kurma yang di surga. Kemudian ada yang dengar
sahabat Nabi yang lain. Wah, leres nih Kanjeng Nabi ngoten. Ya iya lah. Wah, langsung berangkat dia. Si sahabat yang lain datang kepada si pemilik kurma. Tak tuku nih kurma. Birawan karpe. Wah, akhirnya dibeli sama dia. Jaluk larang. Mergo kurmane apik. Wis biro larang tak tuku. Bareng tak tuku, wis mari dituku mbek dheke laporan nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kurmane nika gadane teng nopo kula tumbas. Nopo berlaku si ane pangetikane panjenengan nek bakal digentosi teng akhirat benjing. Oh iya berlaku. Wah nek ngoten niki pun gadane kula kurma niki sakniki kula paringaken jenengan. Nopo terus jenengan pun jenengan paringaken teng tiyang niku mboten napa-napa. Wah. Jadi fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna. Itu fasanu yasiruhu lil yusra. Dia hanya dapat informasi begitu. Wah iki husna apik. Wis tak kena wae lah. Itu hanya membenarkan begitu, fasanu yasiruhu lil yusra. Tuhan akan memudahkan dia untuk mendapatkan hal-hal mudah. Jadi ceritanya Asy'udi begitu. Jadi kok maksudnya memang beda sih antara kepelitan dan kedermawanan itu. Jadi fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sebaliknya yang pelit itu, orang yang pelit itu, ya begitulah ceritanya. Saya kalau terpancing terus ngomong itu enggak selesai-selesai. Oke. Informasi itu ceritanya itu kayaknya menarik itu. Saya lihat sendiri di Asbabun Nuzul atau di cetakan. Kalau sudah situ sampai download itu dicetakan itu ada ceritanya itu. Wakila fiha makkiyun wa madaniyun suratul qadri. Suratul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, suratul qadri, surat al-qadr. Fiha iku ing dalam surat al-qadr atau tentang surat al-qadr kaulani utawi dua kaul. Yang pertama bilang madaniyah, yang kedua bilang makkiyah. Wal aksaru lan utawi ulama ingkang langkung kathah atau kaul yang lebih banyak diambil annaha iku sak temene surat al-qadr makkiyatun adalah surat makkiyah. Kemudian wa yustadallu lan dijadikan dalil atau dijadikan indikasi likauniha maring onone surat al-qadr madaniyatan adalah surat madaniyah. Apa sing didadekno indikasi bima apa kelawan barang akhraja ingkang sampun mentakhriju ing Imam At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi wal Hakim lan Imam Al-Hakim anil Hasan bin Ali saking Imam Hasan bin Ali. Ma akhrajahu itu bunyinya adalah anan Nabi saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aro di sini Uria. Jadi RA sebenarnya begitu. Tapi diriwayatkan Uria. Diperlihatkan sapa Kanjeng Nabi. RA yuri sebenarnya jadi aro yuri jadi Uria. Uria aro. Iya betul. Uria diperlihatkan sapa Kanjeng Nabi dari ro'a itu ikut wazan afalat prosesnya jelimet spekulasi kabeh ning kitab Sharaf kuwi. Uria diperlihatkan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Umayyah ing Bani Umayyah ala mimbari di atas mimbarnya Nabi. Maksudnya Nabi diperlihatkan oleh Allah bahwa Bani Umayyah itu berada di mimbarnya Nabi. Melihat atau bagaimana, tapi bahasanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan mali urokum atau mali arokum, tapi saya lebih memilih mali urokum. Sama seperti ini modelnya. Jadi Nabi diperlihatkan
Bani Umayyah ada di atas mimbarnya Nabi, fasa'a terus gawe ndak penak, jadi gawe ndak enak hu ing Nabi dalika apa mengkono-mengkono keadaan Bani Umayyah yang ada di atas mimbarnya Nabi itu. Jadi fanazalat terus mudun opo inna a'tainakal kautsar, ayat atau surat inna al kautsar ini. Wa nazalat dan uga mudun inna anzalnahu fi lailatul qadar, apa surat inna anzalnahu fi lailatul qadar al hadis. Informasi ini mengindikasikan bahwa surat al-qadar itu madaniyah gitu. Karena peristiwa Bani Umayyah itu ada di Madinah katanya begitu. Tetapi kemudian ditambahi lagi sama Asy'uti informasinya, wa qala al-Mazzi lan ngendika sapa al-Mazzi, Imam al-Mazzi, wa huwa lan utawi hadis menika al-hadis kan gitu. Hadis menika hadisun mungkarun adalah hadis yang dimungkiri, tidak dikenal, tidak ma'ruf. Ini hadis yang tahusan banyak komentar lah soal ini di Al-Adab Al-Jahili itu. Saya sejak nerjemah Al-Ayam itu saya terus tertarik terhadap karya itu Husain. Antara lain yang masih terus saya baca meskipun nyicil itu ya Fil Adab Al-Jahili itu. Ada komentar yang saya begitu salut pada Toha Husain yang mengenai, karena dia di sejarah ya. SBY sejarah. Yang dia curiga itu antara lain segala riwayat yang ujung-ujungnya ke Imam Ibnu Abbas. Saya tidak tahu apa nggak peduli kontennya atau apa. Yang penting pokoknya yang ujung-ujungnya dari situ itu dia curigai. Ini kan ada Al Hasan bin Ali. Apalagi peristiwanya Bani Umayyah. Ini dia agak sedikit gimana gitu. Sing Toha Husain ini. Nanti kalau sudah di babnya saya ceritakan. Jadi hadis mungkar. Maka dari itu yang al-aktsar oleh Asy'uti dinyatakan itu yang Makkiyah. Surat Al-Qadar itu Makkiyah. Karena berurutan inna a'tainakal kautsar terus inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu jelas informasinya ini Makkiyah gitu, yang lebih dipilih. Al-aktsar itu Makkiyah. Mengenai yang Madaniyah ini dalilnya gitu. Asy'uti menginformasikan begitu. Jadi yang dijadikan dalil menyatakan bahwa surat Al-Qadar ini adalah Madaniyah adalah riwayat At-Tirmidzi ini. Yang At-Tirmidzi dan Al-Hakim yang ujung-ujungnya ke Al Hasan bin Ali. Oke, surat Lam Yakun. Sekarang surat Lam Yakun Al-Bayyinah. Titik 2. Qala Ibnul Farasi ngendika sapa Imam Ibnul Falan al-Asyhar utawi pendapat kang paling masyhur annaha iku sak temene surat Al-Bayyinah Makkiyatun aja surat Makkiyah. Titik. Kultu ngucap sapa ingsun. Wa yadullulan mengindikasikan atau menunjukkan limuqabilihi maring pembandinge. Qaul Asyhar menika pembandingnya ma apa barang akhraja kang sampun mentakhrij huting emah sapa Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hayyata Al-Badri saking Abi Hayyah Al-Badri. Kala ngendika sapa Abi Hayyah Al-Badri, Abi Hayyata Al-Badri ngendika lama semangsane nazalat mudun apa ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi ila akhiriha. Dari ketika surat Al-Bayyinah ini turun, kala ngendika atau sanjang-sanjang lima ring ingsun jare Kanjeng Nabi, Jibril sapa Jibril ngendikane Jibril, ya Rasulullah inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha ubayyan al-hadis. Wahai Rasulullah, jare Jibril ngomong ning aku, inna rabbaka sak temene pangeran sira ya'muru iku merentahno sapa rabbaka ka ing sira Nabi Muhammad antukri ing yen to membacakan sapa sira Muhammad ha ing iku surat Al-Bayyinah ubayan nang ubay Al-Hadis sahabat Ubay. Titik.
Jadi mukobil itu pembanding. Maksudnya kenapa Asyhar itu Makkiyah, ya ini antara lain. Karena masih ngomong sama Ubay sudah masuk Islam di Makkah. Waqad jazama titik, ya berdasarkan riwayat ini gitu. Seperti model bahasa yang sudah dipakai Asyuyuti di atas titik. Waqad jazama lan teman-teman sampun memastikan, atau ya Ibnu Katsir sopo Imam Ibnu Katsir bi annaha kelawan sak temene surat Al-Bayyinah madaniyatun, ajar surat madaniyah. Wastadalla lan mengambil dalil atau menjadikan indikasi sopo Imam Ibnu Katsir bihi kelawan al-hadis ini. Jadi dasarnya Imam Ibnu Katsir, sebentar, saya cek lagi. Wastadalla lan mengambil dalil atau menjadikan indikator sapa Imam Ibnu Katsir bihi kelawan riwayat ini. Jadi riwayatnya sama, tapi bagi Ibnu Katsir ini riwayat ini mengindikasikan bahwa surat Al-Bayyinah itu madaniyah. Riwayatnya sama, tetapi berdasarkan riwayat ini juga yang paling masyhur itu Makkiyah gitu. Qultu wa yadullu li muqabilih, mungkin itu yang beliau Asyuyuti menyatakan itu disebut muqabil, jadi pembanding. Imam Ibnu Katsir memastikan itu madaniyah dengan dasar hadis yang sama, informasi yang sama. Oke, saya lanjutkan. Tidak punya banyak data saya soal itu. Suratul Zalzalah, surat Al-Zalzalah. Fiha iku ing dalam surat Al-Zalzalah qaulani utawi dua qaul, yang satu madaniyah, yang satu makkiyah. Wa yustadallu lan dijadikan indikasi atau dijadikan dalil likauniha maring ono ne surat Al-Zalzalah madaniyatan, iku surat madaniyah bima opo barang. Ini yang dijadikan dalil. Akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emas apa Ibnu Abi Hatim dan Imam Ibnu Abi Hatim an Abi Sa'idin Al-Khudri, saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri kala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri lama semangsane nazalat mudun apa ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah al-ayah. Ketika ayat itu turun, kata Abu Sa'id Al-Khudri, qultu kondo sapa kula nang Rasulullah, saya bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sak temene ingsun laroin iku teman-teman wong kang ningali amali ing amal ingsun. Saya betul-betul melihat itu ya Rasulullah gitu. Yang melihat famayamal mithqala dzarratin, siapa yang melakukan seberat biji dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya saya betul-betul melihatnya ya Rasulullah. Informasi yang ingin diambil, wa Abu Sa'id lan utawi Abu Sa'id Al-Khudri tadi, lam yakun iku ora ono sapa Abu Sa'id illa bil Madinati, kejaba ning Madinah. Jadi pasti itu Madinah itu gitu. Al-Zalzalah itu Madinah itu. Walam yablu, kata Asyuyuti, walam yablu lan durung balik sapa Abu Sa'id Al-Khudri illa kejaba ba'da Uhudin, setelah peristiwa perang Uhud. Itu di Madinah, dan perang Uhud pasca Nabi hijrah. Itu baliknya Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, memang nggak gampang golek riwayat begini. Jadi itu dijadikan indikasi bahwa surat Al-Zalzalah itu adalah madaniyah gitu. Jadi yang dipilih Asyuyuti madaniyah.
Yang menyatakan makiyah ada tapi tidak dicantumkan sudah, karena mungkin sudah diwakili oleh riwayat yang sangat panjang dari Ibnu Abbas itu, dan sudah ada itu tuntutannya yang makiyah mana, yang madaniyah mana. Nanti ada sedikit lagi catatan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu wal adiyati. Surat wal adiyat. Fiha iku yang dalam surat al adiyat qaulani tawi dua qaul. Yang satu makiyah, yang satu madaniyah. Tapi yang di sini yang diinformasikan wa yustadallu lan didadekno indikasi atau dalil di kauniha terhadap ono surat al adiyat madaniyatan iku surat madaniyah opo bima barang. Ini yang dijadikan indikasi ma barang tegese riwayat akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emah sapa al hakim Imam al Hakim wa ghairu lan liyane Imam al Hakim ani Ibnu Abbas saking Sayyidina Ibnu Abbas titik kala ngendika sapa Ibnu Abbas ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan ing jaran, mungkin prajurit ya, ngutus prajurit berkuda falabitha terus meneng apa iku jaran syahron saulan layak timboten teko hiteng Kanjeng Nabi minha saking jaran itu tadi khobarun apa kabar. Jadi Nabi mengutus utusan berkuda terus kemudian diam selama sebulan, tidak ada kabar tentang kuda itu. Fanazalat terus turun apa wal adiyat, surat al adiyat al hadis. Jadi ini madaniyah, mungkin Rasulullah mengutus prajurit berkuda, dan itu informasi tentang apa adanya kekuatan perang, dan perang baru disyariatkan, maksudnya bukan disyariatkan biaya itu kok dikongkon perang, enggak, maksudnya perintah untuk itu setelah hijrah, karena tidak ada Nabi perlawanan di Mekah, tidak ada, jadi pasti madaniyah gitu. Titik. Suratul Al-Hakum. Yang makiyah mana? Seperti tadi disampaikan. Jadi yang satu makiyah, yang satu madaniyah. Di sini ditunjukkan dalil yang menunjukkan madaniyah. Yang makiyah sudah ada riwayat panjang dari Ibnu Abbas di awal-awal kajian, di awal-awal diskusi itu. Terus suratul Al-Hakumut Takatsur, surat Al-Hakum al-asyharu utawi pendapat kang paling masyhur annaha iku sak temene surat Al-Hakum iku makiyatun, surat makiyah. Wa yadullu likauniha madaniyatun wa huwal mukhtaru. Wa yadullu lan mengindikasikan atau menunjukkan likauniha maring ono surat Al-Hakum Takatsur iku madaniyatan madaniyah, wa huwa lan utawi kaul sing madaniyah iki al-mukhtaru adalah yang dipilih. Wa huwa al-mukhtaru ini kalimat jumlah mu'taridah. Jadi wa yadullu fa'ilnya, wa yadullu lan nuduhaken apa sing nuduhaken ma barang akhraja ingkang sampun barang, maksudnya riwayat akhraja ingkang sampun mentakhrij hu ing emah sapa Ibnu Qatadah sapa Ibnu Abi Hatimin, sapa Ibnu Abi Hatimin, Ibnu Abi Hatim ani bni babu ani bni Baridata saking Ibni Baridah dan harokate weku dadi Buraidah Bu Baridah, wis pokoknya itulah tulisannya. Ani bni Baridata dari Ibni Baridah, isinya namanya itu annaha satamene surat Al-Hakumut Takatsur iku nazalat mudun apa surat Al-Hakumut Takatsur fi qabilataini, tentang dua kabilah atau pada dua kabilah min qabailil ansori saking kabilahnya kaum Ansor, penduduk asli Mekah. Tafakharu hale berbangga-bangga sapa dua kabilah itu, mereka maksudnya dua kabilah yang berbangga-bangga dengan keturunan dan harta. Al-Hadis. Titik. Jadi kalau bilangnya Ansor ya pasti Madinah itu, gitu aja. Tahu saya nyelidiki soal ini. Jadi Muhajirin dan Ansor, kaum emigran dan penduduk asli itu
pertikaian keduanya mulai sejak wafatnya Nabi itu. Jadi dia selidiki sampai ke Bani Umayyah, sampai Bani Abbasiyah, bahkan sampai sekarang. Jadi bahkan sampai sekarang maksudnya zaman Tahusen nulis fil adab al-jahili itu, yang bagi saya menjadi inspirasi dari Amin al-Khuli yang dipenjara gara-gara diadili gara-gara ngomong bahwa kisah dalam Al-Quran itu tidak perlu ada kenyataannya itu. Jadi saya kira ide pertamanya ya Toha Husain itu dalam kajian fil adab al-jahili, yang juga sempat diadili juga Toha Husain, namun kemudian bebas karena tuduhannya tidak beralasan. Dianggap menghina Islam gara-gara ngomong Ibrahim bukan Arab. Padahal sudah jelas kata Ibrahim di dalam ilmu nahwu itu ajami, bukan Arab. Dianggap ya kayaknya problemnya enggak jauh-jauh dari situlah sampai saiki guys. Nah, ya ngono. Terus Al-Ansar tafakharu, berbangga-bangga. Jadi surat Al-Hakum itu Madaniyah menurut riwayat ini, tapi Al-Ashhar Makkiyah. Al-Hakum Takatsur. Ya mungkin karena persajakannya itu kalau sekilas pintas memang Al-Ashhar Makkiyah. Al-Hakum Takatsur hatta zurtumul maqabir ur-ir gitu. Oke, saya teruskan. Wa akhrajalan sampun ngedalaken sapa Ibnu Abi Hatim juga an Qatadah dari Qatadah sekarang. Annaha, atau kalau memang diragukan failnya akhraja ini apakah Ibnu Abi Hatim juga atau yang lain. Kalau dari gaya-gaya model gaya-gaya yang di atas ya biasanya tetap itu. Jadi ma akhrajahu Ibnu Abi Hatim itu ya akhraja ini juga Ibnu Hatim juga, tapi dari Qatadah. Karena saya tidak punya informasi mana yang lebih dulu, jadi ya ini dititik saja, tapi kemungkinannya begitu. Jadi bisa dibaca wa ukhrijalan goden takhrid gitu. An Qatadah dari Imam Qatadah opo annaha saat temene surat Al-Hakum iku nazalat mudun sapa surat Al-Hakum fil Yahud, tentang orang Yahudi. Titik. Kalau dibaca wa akhraja failnya ya insyaallah ya Ibnu Abi Hatim itu, tapi dari Qatadah, tidak dari Ibnu Baridah, itu saja. Titik. Wa akhraja lan sampun mentakhrij hadis uga sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ubay bin Ka'ab bin saking Ubay bin Ka'ab. Kala ngendika sapa Ubay bin Ka'ab, kunna ana sapa kita naro ningali sapa kita hadza ing menika ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an, yakni laukana libni adama wadin min dahabin hatta nazalat alhaakumut takatsur. Katanya Ubay bin Ka'ab itu, kita melihat bahwa ini adalah bagian dari Al-Qur'an, maksudnya adalah laukana lamun ono libni adama iku miliknya Ibnu Adam wadin opo lembah min dahabin dari emas. Oh ya, andai kata manusia itu punya lembah emas. Wah, andai kata begitu. Seterus hatta nazalat sampai turun alhaakumut takatsur, opo lafaz alhaakumut takatsur. Sudah melupakan, membuat terlena kum ing sira at-takatsur opo akeh-akehan sembarang. Akakean bolo, akakean bondo, akakean anak, akakean sembarang. Ya mungkin ada kajiannya lah. Ini mukatsirum bikumul umam, apa termasuk itu? Bisa dipikir sendirilah. Dan seterusnya. Oke, berarti kalau dari Al-Bukhari ini, Ubay bin Ka'ab ini menguatkan yang Madaniyah mungkin ya.
Jadi informasinya begitu. Mungkin, tapi ya saya juga nggak bisa mengidentifikasi ini sebenarnya mendukung yang mana. Wa akhrajalan sampun ngetaraken At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi an aliin saking Ali bin Abi Thalib. Kala ngendika sapa Ali bin Abi Thalib, mazilna nasyukku fi adzabil qabri hatta nazalat wa adzabul qabri hatta nazalat titik gitu ya. Katanya riwayat dari At-Tirmidzi Imam Ali, ya insyaallah ini menunjukkan bahwa madaniyah gitu. Dari tiga ini. Kala ngendika sapa Imam Ali, mazilna atau mazalna. Ya mazalna ora pedot-pedot sapa kita tegese selalu nasyukur ragu sapa kita fi adzabil kubur tentang siksa kubur. Sampai berarti habis ragunya hatta sehingga nazalat mudun apa surat Al-Hakumut Takatsur. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun la tarawunal jahim itu. Itu jadi sampai turun ayat ini barulah kami hilang keraguan gitu. Titik wa adzabul qabri an utawi informasi tentang adab siksa kubur lam yuzkar iku ora den sebut apa adzabul kubur illa bil Madinati kecuali di Madinah. Jadi baru ada tentang siksa kubur itu di Madinah. Tidak tahu kalau film Indosiar itu apa itu betul memang konsumsi masyarakat Madani apa kok begitu disukai ya. Siksa kubur ya, suami nikah lagi menyiksa istri pertama, wah, suami ditabrak ya begitulah di kubur ono sete. Jadi adzabul kubri lam yudkar illa bil Madinah. Jadi sementara informasi tentang siksa kubur itu tidak disebut kecuali di Madinah. Maka Al-Hakumut Takatsur pun efeknya adalah surat Madaniyah gitu, kama kaya dene keterangan fi sahih dalam kitab sahih fi qissatil yahudiyati tentang kisah orang Yahudi, kelompok Yahudi. Seterusnya suratu Ar-Ra'aita, surat Ar-Ra'aita fiha iku ing dalam surat Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu biddin. Surat apa jenenge Ar-Ra'aita? Al-Maun, perkakas rumah tangga. Fiha iku ing dalam surat Al-Maun kaulani utawi dua kaul, satu Madaniyah ya satu Makiyah gitu. Haka menceritakan huma teng dua kaul itu Ibnul Faras sapa Imam Ibnul Faras, karena tidak ada yang menguatkan salah satu dari dua perbedaan itu bahwa Al-Maun adalah Madaniyah atau Makiyah, maka ya hanya begini saja bahwa surat itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan Makiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Pertimbangannya apa tidak diceritakan, hanya diceritakan oleh Asy'uti bahwa yang bercerita begitu adalah Ibnu Faras. Mungkin bisa dirujuk di Ahkamul Qur'annya. Saya ingin sebenarnya ngecek gitu. Apa benar cuma itu tok gitu? Apa karena memang nggak ada lagi informasinya hanya itu atau yang lain? Suratul Kautsar, surat Al-Kautsar. As-shawabu titik dua, as-shawabu utawi kang sing tepak apa bener apa sing utawi sing bener anah iku sak temene. Surat Al-Kautsar madaniyatun ku surat madaniyah. Titik warad jahalan mengunggulkan atau merojehkan hu ing pendapat sing as-shawab niki An-Nawawi sapa Imam Nawawi. Ini saya tidak tahu, tidak bisa, tidak tahu ini An-Nawawi siapa ini. Mungkin bisa diketahui dari fi syarhi Muslimin, ing dalam syarah kitab Sahih Muslim. Itu Imam Nawawi siapa yang mensyarahi? Apa Syarafuddin An-Nawawi apa An-Nawawi Banten itu? Saya tidak tahu. 5 akhrajahu Muslim fi syarhi Muslimin, 5 krono barang maksudnya riwayat akhraja ingkang sampun mentakhriju ing Imam Muslimun sapa Imam Muslim an Anasin saking Anas, sahabat Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas,
baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ketika Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina adhurina ing antarane adhurina hadapan kita, gitu saja. Ketika Rasulullah berada di hadapan kita, tiba-tiba ufia dilelapkan sapa Rasulullah ighfa'atan kelawan sedikit lelap, jadi tidak tersadarkan. Ighfa itu apa jenenge, nek ndek fikul lughah ada di fikul lughah itu ada kamus, tadi tidur itu ada tingkatan. Jadi pertama itu ighfa, naik sedikit namanya jadi ighfa, habis itu sinatun, habis itu baru naum. Jadi kalau yang sudah dalam itu naum, lebih dalam lagi namanya apa gitu, kayak apa jenenge, nek si jenenge pari, terus proses jenenge beras baru dadi sego ngene. Jadi ada begitu di fikul lughah. Jadi kalau ighfa itu yang bawah sendiri itu namanya ighfa, atasnya lagi kalau tidurnya agak masuk lagi namanya sinatun. Sinatun naik lagi jadi naum gitu. Paling dalam lagi namanya apa gitu. Jadi saya enggak, setahu saya begitulah, mana yang sinah dulu apa ighfa dulu saya enggak tahu urutannya, tapi yang penting begitu maksudnya. Si Nabi terlelapkan gitu saja sudah. Ighfa'atan dengan sedikit terlelap, farufi'a terus farufa'a terus mantun ngoten mengangkat sapa Nabi ra'sahu ing sirahipun mutabassiman hale tersenyum. Jadi setelah terantuk, mungkin terantuk bahasanya, terantuk sebentar itu zahirnya, tapi kalau batinnya ndak, katanya Imam Al-Busairi begitu. Wal ainu qad na'asat, gimana itu syairnya itu lupa. Kalau mata bisa terpejam, tapi hati tak pernah mati. Nabi tidak pernah itu kok tidur lelap sampai lupa, tidak ada. Nabi tidak pernah begitu. Sifat yang digambarkan oleh Imam Busiri begitu. Jadi faqala terus ngendika sapa Nabi, unzilat sampun diturunkan alaya ing atase ing atase ingsun, jare Kanjeng Nabi anifan tadi apa suratun satu surat. Faqara terus membacakan sapa Nabi, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha, sampai menghatamkan sapa Nabi. Jadi al-hadis. Dari mana Asy'uti mengambil dalil bahwa ini mengindikasikan surat Madaniyah? Ya Anas bin Malik itu. Jadi Anas bin Malik kan di Madinah, sahabat yang kitabnya muwatta'nya Imam Malik itu Anas bin Malik. Oh, muwatta'nya Imam Malik itu apa? Anas bin Malik ini ya? Saya kok ragu. Tapi ya insya Allah informasinya dari situ. Jadi ini riwayat penguat bahwa surat Al-Kautsar itu adalah Madaniyah dari Anas itu, Anas bin Malik itu, sahabat Anas ini. Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Fiha iku ing dalam surat Al-Ikhlas qaulani utawi dua qaul. Li hadis ini karena ada dua hadis. Fi sababi nuzuliha ing dalam sebab keterangan sebab mudune surat Al-Ikhlas. Dua hadis itu disifati muta'aridho ini, ingkang saling bertentangan. Titik wajah ma'alan mengumpulkan, tegese mengharmoniskan ba'dhum sapa sebagian pakar tentang hal ini, bainahuma ing antarane dua hadis tersebut. Cara mengharmoniskannya dengan cara bitakarruri nuzuliha, dengan pernyataan takarruri berulangnya nuzuliha, turunnya surat Al-Ikhlas. Oh, surat Al-Ikhlas iki bolak-balik mudhun yo ning Mekah barang ning Madinah. Summa mongkonuli jare Asy'uti, zuhara jelas li kadue ingsun jare Asy'uti, tarjihu apa ngunggulaken, tarjihu annaha apa ngunggulaken sak temene surat Al-Ikhlas madaniyatun iku surat madaniyah. Jarine Asy'uti ngono.
terus promosi maneh Asyuyuti kama kaya dene keterangan bayan tu sing wis jelasaken sapa ingsun hu ing emma fi asbabin nuzul dalam kitab asbabun nuzul lubabun ukul fi asbabin nuzul. Ya itulah promosi lagi ya. Kalau ingin tahu yang sebenarnya lagi ya suruh merujuk ke sana. Mungkin kapan-kapan kita coba baca juga itu asbabun nuzulnya Asyuyuti. Keren Al-Jalalain itu tafsir Jalalainnya Asyuyuti itu. Mini informasi tapi sangat padat sekali lah pokoknya. Sangat padat sekali. Saya kira di usia 21 tahun, saya mungkin kemarin keliru, saya bilang 17 tahun nulis tafsir Jalalain itu meskipun hanya separuh karena yang separuhnya adalah ditulis Imam Al-Mahalli. Saya hitung lagi tadi, selesainya nulis Jalalain itu 870, Asyuyuti 849, jadi mungkin 21 tahun itu usianya beliau menulis tafsir Jalalain separuh itu. Saya baca-baca, wah keren Asyuyuti. Di Jalalainnya yang saya baca itu sudah ada informasi pengecualian itu. Jadi makiyatun illa suratul an'am, makiyatun illa suratul nisa, madaniyatun illa gitu. Sudah ada di Jalalain yang begitu mini itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta khotama sehingga menghatamkan sopo Rasulullah teng niku surat Al-Kautsar, Al-Hadis. Ini Al-Hadis itu maksudnya ini adalah Al-Hadis. Suratul Ikhlasi. Kok balik mana? Ya. Kama bayantu fi asbabin nuzul titik. Al-Mu'awwidhatan. Yang terakhir adalah Al-Mu'awwidhatani, 2 surat pemantra. Al-Mukhtaru utawi pendapat kang den pilih annahuma iku satemene al-mu'awwidzatain a'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas iku madaniyatani adalah 2 surat yang madaniyah yang dipilih. Ada yang mengatakan makiyah tapi yang dipilih adalah madaniyah li'annahuma karena 2 surat tersebut nazalata iku mudun apa al-mu'awwidhatani fi qissati Sihri Labidin Ibnil A'sami dalam kisahnya atau tentang kisah sihirnya Labid bin A'sam. Kama kaya dene keterangan akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emah atau riwayat Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi fi Dalail ing dalam kitab Dalailun Nubuwah mungkin. Ya, begitulah Asyuyuti. Iya memang, mungkin semoga saja beliau juga berbahagia sebagaimana kita pun berbahagia, sama-sama mengapresiasi seperti yang wis tak tulis itu. Mungkin itu yang disebut belajar, mengapresiasi, jadi aktif, dolei, ngerenungi. Itu saya kira ya meskipun sekelasnya pribadi lah, karena nggak mungkin kan kita melibatkan orang kalau bahasanya situ itu yang tidak punya gelombang yang sama kita paksa kan nggak bisa. Tapi memang kalau nggak nemu orang untuk ngobrol tentang ya judek juga sih kalau sama-sama ngobrol kan enak. Ada mungkin bahasanya situ feedback gitu ya. Ya perlu diakui memang kita butuh itu, mungkin harus diakui, dan mungkin lebih berat menerima daripada memberi. Memberi gampang asal punya kasih, nerima ini yang repot. Sulit sekali ya. Menerima itu tak rasa itu lebih sulit. Nerima tinimbang ngekei, butuh tenaga lebih, butuh kerelaan hati, butuh keluasan banyak hal ya. Mungkin itu
fid dalaili faslun qala al-Baihaqi fid dalail wallahu a'lam bishawab. Muga-muga diparingi manfaat barokah diridhoni sehingga iso tetap istiqomah didik-didik koyo interae enak rayap koyo teorine didik-didik tapi ngentekno tinimbang wakeh marung ngeblak bar enak didik-didik. Memang saya juga begitu nyecil alit kon nggak bisa saya baca terus, nggak bisa. Saya juga nyecil itu dulu sedikit baca lagi pokoknya terus. Jadi semoga-moga didukung karo Allah, didukung sekabehane, matur nuwun sing akeh, sepurane sing akeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadurunge donga. Sadurunge kalamun. Iki pirang surat iki? Wis gak padha blas e. Itu Ibnu Abul Hasan Ibnul Hasor di dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh itu Al-Madani bittifaqin itu isyruna. Jadi yang sudah disepakati Madaniyah 20. Yang berbeda itu ada 12. Tetapi As-Suyuti ini saya hitung itu mulai dari surat Fatihah yang sudah dijelaskan sama dia itu dengan informasi yang mini-mini itu, yang minor-minor, tidak hanya yang mayor, itu ada sekitar 25 apa 24 gitu. Saya menghitung lagi. Jadi secara tidak langsung As-Suyuti ini sudah menambahkan, kalau menurut Abul Hasan Ibnul Hasor di kitabnya Nasikh Mansukh itu yang mukhtalaf itu 12. Tapi As-Suyuti di sini bisa sampai 25. Lebih didetailkan lagi gitu, ditelisik lebih dalam. Wow, ternyata agak sih mukhtalaf ulama ini. Jadi gitu As-Suyuti. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah ya rabbi irhamni bi husni